Baik, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita mulai. Boleh. 5 menit lagi kita mulai. Baik, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita mulai. Bisa di-share juga untuk yang lain. Share di akun masing-masing. 5 menit lagi kita mulai. Baik, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita mulai. Jadi share juga untuk yang lain. Share di akun masing-masing. 5 menit lagi kita mulai. Baik, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita mulai. Jadi share juga. Lesti Putri Ambado mana ini? Sudah gabung atau belum? Sama Pak Kepala Desa Lambako, Ajis. Pak Ajis. Bung Ajis, silakan bergabung ya. Ditunggu. Nanti masalah paspor sama kodenya bisa dilihat di akun saya di Ali Hamid. Akun Facebook bisa ada. Sudah gabung atau belum? Sama Kepala Desa Lambako, Ajis. Ajis. Ajis, silakan bergabung ya. Nanti masalah paspor sama kodenya bisa dilihat di akun saya di Ali Hamid. Akun Facebook bisa ada. Kan yang masih bergabung kita tunggu 2 menit lagi. Kita akan mulai 8.30. Yang baru bergabung ini baru 3 orang. Kalau ada teman-teman yang ingin bergabung silakan. Kami tunggu. Sama-sama berpartisipasi dalam cara diskusi dan dialog di malam hari ini. Insya Allah ke depan kita akan konsisten untuk membuat acara-acara seperti ini. Izin Pak Sek, Ya. sebenarnya bisa di unmute untuk seluruh partisipan, biar tidak terjadi doubling suaranya. Ya. Oke, untuk Oppo A54 ini boleh di-mute dulu. Nanti kita bacakan dia punya tata tertib diskusi ya. Oppo A54
Ini tolong di ini dulu. Unmute. Oh, oke deh. Oke. Oke, kita mulai saja ya acara kita pada malam hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa dan bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah bergabung di acara dialog Bagalal Politik di Banggai Laut, ya. Kita malam hari ini mengadakan diskusi dan dialog dalam acara kasus dengan tema kasus korupsi Bawaslu. Ya. Dialog kita ini atau diskusi kita ini ada tata tertibnya yang harus dipatuhi. Yang pertama, bahwa setiap pembicara harus izin dengan admin ya, dengan admin. Kemudian dipersilakan baru kemudian berbicara. Kemudian juga pada malam hari ini kita bicara konteksnya adalah konteks korupsi yang lebih luas ya, tentunya bukan hanya sekedar korupsi di Bawaslu. Sehingga konteks korupsi ini bisa jadi tema diskusi kita pada malam hari ini. Itu barangkali tatipnya untuk berjalannya suksesnya jalan diskusi dan dialog kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita, saya ingin membacakan prolog sedikit terkait kasus korupsi. Saya mengutip berita Humas Polri ya yang diterbitkan tanggal 21 bulan September 2022 pada pukul 08.00 bahwa telah digelar giat press release Kapolres Banggai Kepulauan AKBP Bambang Herkamto SH terkait kasus tindak pidana korupsi anggaran hibah untuk dana pengawasan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai Laut. Di Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Banggai Laut tahun anggaran 2019-2020 yang melibatkan 2 orang pejabat sebagai tersangka. Bertempat di Aula Endar Laksana selama gelaran press release yang dibangun sekitar pukul 9, Kapolres didampingi oleh KBO Reskrim dan Kanit Tipikor Polres Bangkep dihadiri oleh awak media atau wartawan mitra Polres Bangkep. Kapolres menjelaskan kronologi singkat kejadian di mana pada tahun 2019 Kabupaten Banggai Laut mendapatkan dana hibah untuk pengawasan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai Laut. Adapun besaran yang diterima sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah atau MPHD antara pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut dengan Bawaslu Kabupaten Banggai Laut sebesar 10 miliar. Jadi ada anggaran 10 miliar dana hibah ya pada tahun 2009 diserahkan kepada Bawaslu dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut. Nah, lanjut, ketika ada pandemi COVID-19 dilakukan adendum MPHD yang mengakibatkan terjadinya pengurangan dana hibah menjadi 8,8 miliar. Pada penggunaan dana hibah pilkada, ini diduga terjadi penyimpangan berupa belanja kegiatan yang tidak dilakukan pengesahan belanja SP2HL dengan kegiatan fiktif. Jadi ada penyimpangan berupa belanja kegiatan dan kegiatan fiktif. Nah, akibat penyimpangan tersebut menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara.
Berdasarkan audit perhitungan kerugian uang negara yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp846.966.499. Ya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dengan pidana penjara seumur hidup. Masya Allah. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Atau denda paling sedikit 50 juta. Jadi itulah tadi berita dari Humas ya. Jadi website yang saya ambil itu dari website dari website resmi Polisi Republik Indonesia. Nah, kemudian saya kira kita langsung saja diskusi kita kepada Bung Rahmat Ibad ya terkait persoalan kasus korupsi, pandangan beliau seperti apa, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus suara ya? Ya, kedengaran jelas. Ya, jadi memang akhir-akhir ini kita semua sedang di Bangga Laut ramai-ramainya menyaksikan parade penangkapan-penangkapan. Ya, kalau dalam bingkai yang lebih luas, begitu banyaknya kasus-kasus yang tiba-tiba kita dengar sudah ditangkap si A, sudah ditangkap si B, sudah ditangkap C. Cuman memang yang pertama yang harus disoroti kurangnya transparansi dari beberapa pihak, khususnya daripada pihak Tipikor dalam penanganan kasus-kasus ini. Transparansinya yang maksudnya di sini keterbukaan di media, iya, ada berita awal penangkapan si A misalkan, tapi tindak lanjutnya itu tidak lagi dimuat di media, sehingga kita masyarakat juga bisa memantau secara langsung dan secara terbuka. Nah, terkait dengan kasus yang akhir-akhir ini lagi viral di media, kasus korupsi di Bawaslu ya, kita tahu memang ini adalah lembaga demokrasi, pengawal demokrasi di Bangga Laut. Semestinya memang di sini perlu dengan transparansi. Dari kasus-kasus yang sudah dibeberkan beberapa kawan-kawan di FI, itu secara pribadi saya menilai sangat ganjil ya. Karena apa? Logikanya gini, ada anggaran keluar, kalau kita langsung saja ke studi kasusnya, ada anggaran keluar di Bawaslu yang itu tanpa sepengetahuan pihak komisioner. Nah, anehnya lagi ketika ini kasus pernah diselesaikan di tingkat Bawaslu Provinsi dengan melahirkan kesepakatan bahwa 5 orang, dalam hal ini yang 2 sudah tersangka, kemudian 3 komisioner, itu bersepakat untuk mengembalikan. Tapi kemudian oleh Tipikor Polres Bangkep hanya menetapkan 2 tersangka, yaitu saudari sekretaris dan bendahara, mantan bendahara. Nah, ini tentunya muncul tanda tanya, apakah langkah Tipikor dalam kasus korupsi Bawaslu ini hanya sampai di sini? Ataukah memang masih ada pendalaman-pendalaman yang seharusnya dalam press release yang dikeluarkan oleh Kapolres itu lebih menegaskan itu, bahwa Tipikor masih melakukan terus pendalaman kasus sampai menemukan siapa pelakunya. Karena memang ini terjadi, kalau dikatakan bagi-bagi ya mungkin iya ya, cuman bahasa halusnya peminjaman. Bahasa halusnya itu peminjaman dalam berita acara pengembalian. Yang pertama. Yang kedua, ada bangunan paradigma kita masyarakat Bangga Laut, khususnya para pejabat atau pemangku jabatan yang terindikasi kasus korupsi, ada pemikiran bahwa setelah dikembalikan, mereka bebas dari tuntutan pidana. Tidak sebenarnya. Pengembalian anggaran itu hanya mengurangi beban pidana, tapi tidak menghapus tindak pidana yang sudah dilakukan. Itu pertama. Sehingganya di sini, sekalipun 3 komisioner sudah mengembalikan, anggaplah sudah mengembalikan, tapi tidak menghapus tindak pidana korupsi yang sudah dia lakukan itu.
taruhlah itu katakan dibilang pinjaman kemudian dikembalikan, tapi ini sudah merupakan bukti awal bahwa memang ada uang diambil terus dikembalikan. Tindak pidananya Gitu. terjadi Ini yang ya. menjadi Tindak pidananya pidananya terjadi terjadi. sebenarnya. Oke, ya. Terjadi sebenarnya. Ya. Nah, inilah yang kemudian secara pribadi saya mengharapkan pihak Tipikor Polres mungkin bisa lebih terbuka, lebih transparan dalam penyelesaian ini sehingga tidak memunculkan tanda negatif ya bahwa ada apa dengan Tipikor Polres Bangkep, ada apa dengan penyelesaian kasus ini. Sampai kemudian 3 komisioner ini seolah-olah kebal hukum. Sepertinya ada sambo-sambo yang lain di Bangka Laut ini dengan gaya seperti ini. Ya mungkin untuk sementara seperti itu. Saya inginkan memang di sini pihak banyak ya, Tipikor tadi juga sudah hubungi beberapa teman untuk mungkin bisa ikut live, mungkin masih berhalangan untuk tidak memberikan keterangan. Mungkin untuk sementara itu nanti kita kembangkan diskusi berikutnya. Oke, terima kasih Terima kasih. banyak kepada Kanda Ya. King yang sudah menyampaikan pendapatnya terhadap kasus korupsi. Yang pertama yang bisa saya ambil dari pendapat Kanda King adalah transparansi daripada kasus yang sedang ditangani oleh Polres. Gitu. Kemudian juga ya transparansi, intinya transparansi agar kasus ini bisa dilihat masyarakat sebagai sebuah penegak hukum yang murni begitu. Oke, baik, saya buka unmute-nya, silakan mungkin Pak Bekti juga bisa memberikan pendapatnya terkait kasus korupsi atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait kasus korupsi di Banggai Laut. Silakan Pak Bekti. Saya persilakan. Ini belum ini ya. Kayaknya Pak Bekti belum ini. Oke, saya coba yang lain. Silakan. Silakan yang ingin berpendapat kami kami persilakan ya terkait dengan kasus korupsi di Bawaslu, bahwa memang ada kasus korupsi di Bawaslu ini sebenarnya kalau kita lihat dari press release yang ada di media, utamanya di media Humas Polri, bahwa ada dua kasus korupsi yang tindak pidana yang dilakukan. Yang pertama itu adalah penggelapan ya, atau tadi bertanya. Jadi kegiatan fiktif ya, kegiatan fiktif kemudian ada misalnya terima sesuai ya, penyimpangan ya, dilakukan dana hibah penyimpangan berupa belanja kegiatan. Jadi ada belanja kegiatan, kemudian ada juga kegiatan fiktif. Ya, total dari kerugian ini, kerugian negara itu 800 juta. Nah, memang agak aneh ya ketika kemudian bendahara dan sekretaris itu sekretaris Bawaslu dan bendahara ditetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian komisioner Bawaslu sendiri bukan tidak terjamah sih, cuma mungkin ada hal-hal yang kemudian kurang transparansi sehingga kemudian kita bertanya pada Polres itu. Ini juga saya sudah sampaikan ke komisioner Bawaslu, Bung Parto Bungalo. Cuma sampai hari ini beliau memberikan kuasa kepada Pak Muksin gitu. Cuma sampai hari ini belum ada tanggapan. Silakan yang lain ingin berkomentar. Ada Saudara Budi Kurniawan, silakan. Ini yang Oppo A45 kemudian Redmi Note ini belum tahu. Silakan kalau ada yang ingin mau berdiskusi dan mungkin pendapat lah gitu. Ya, kasus korupsi di Banggai Laut ini cukup parah ya, karena hampir tiap tahun orang ditangkap. Ya. 2020, 2021 sampai hari ini 2022, bahwa kita juga bingung gitu. Kenapa kemudian hari ini masyarakat kita di Banggai Laut ini selalu terjerat kasus korupsi begitu.
Mungkin silakan Anda berpendapat, kami beri ruang, ini ruang diskusi, ruang dialog, bisa silakan yang ingin berpartisipasi. Ya, izin saudara admin. Ya, silakan. Ya, memang akhir-akhir ini ya, kalau saya sendiri, satu penilaian positif bagi pemerintahan daerah hari ini yang sudah membuka ruang begitu besar untuk menegakkan supremasi hukum. Nah, di sini memang banyak desas-desus yang mengatakan bahwa kalau sudah ditangkap-tangkap begini di Bangga Laut ini, lama-lama tidak ada yang mau pegang jabatan, katanya. Katanya pemerintah daerahnya, dalam hal ini bupati, tidak melakukan backup. Ini lucu dalam bingkai. Kenapa kok langkah korupsi masih mengharapkan ada backup dari penguasa untuk penyelamatan? Nah, saya sendiri sangat antusias dengan keseriusan pihak kejaksaan, pihak Kapolres untuk penyelesaian beberapa kasus korupsi. Cuman hanya saja transparansi dan tindak lanjut dari satu kasus kemudian memunculkan kasus lain itu mungkin bisa dibuka secara transparan di media. Contoh kasusnya di kasus korupsi Bawaslu ini. Nah, dalam berita acara begitu jelas dikatakan penyelesaian di provinsi, katanya penyelesaiannya tidak perlu lagi sampai ke tindakan penyidikan karena pengembalian uangnya sudah dilakukan sebelum terjadi penyelidikan di tingkatan tipikor. Ini juga satu pemahaman yang mungkin keliru bagi masyarakat khususnya pemangku jabatan tadi. Ya udah, kalau sudah korupsi ya sudah korupsi saja, ditangkap siap-siap. Tidak usah lagi mau lantas kita macam saya sendiri yang saya alami dari awal saya buka status tentang tipikor. Itu begitu banyak penelpon gelap yang mengancam apa segala macam untuk hentikan dengan semua itu. Ini ada apa sebenarnya? Nah, apakah memang saya harus meminta perlindungan terhadap Polres, terhadap hal-hal yang saya ingin bongkar? Ini juga lucu sebenarnya di Bangga Laut. Cuma mudah-mudahan dengan adanya penangkapan ini, pemerintah daerah tidak melakukan backup apapun dan jangan tebang pilih. Kalau memang siapapun dia, ya udah diproses saja, tidak perlu lagi mau. Ada begitu banyak kasus yang nantinya kita akan bongkar Kalau perlahan-lahan. ini, Kanda King, Ya, ada juga yang beranggapan kalau kasus korupsi itu ada kesalahan administrasi atau kesalahan yang semestinya tidak terlalu fatal, tapi kemudian disangkakan sebagai tersangka korupsi begitu. Apa itu masuk ya akal memang. juga? Ya, sebenarnya begini, kalau dipertanyakan si A apakah benar, macam beberapa kasus lalu, tidak perlu kita menyebutkan oknumnya, Ya. si A tiba-tiba ditangkap. Lantas kita mengetahui sebagai laut, sebagai kepulauan dulu kabupaten masih ada, itu mengetahui bahwa oknum ini sama sekali tidak mungkin untuk mengambil uang. Memang benar kalau kita lihat, tapi dalam hukum acaranya, dalam metode penyelidikannya, dalam hal-hal lainnya, itu memungkinkan karena di sini ada menyangkut tanggung jawab, kewenangan, dan tugas yang diembankan kepada dia. Yang semestinya itu jangan disesalkan karena dia harus tahu bahwa langkah yang dia ambil, mengambil tanda tangan, mengambil keputusan, itu berisiko hukum di belakangnya. Lantas tiba-tiba ditangkap terus tidak mungkin dia mengambil, si A tidak mungkin dia ambil Rp1.000, si B tidak mungkin. Iya, memang mungkin dia tidak ambil dan benar dia tidak ambil, cuman dalam hal kewenangan yang diembankan undang-undang kepada dia itu memang mengarahkan dia harus bertanggung jawab dengan itu. Persoalan selanjutnya tinggal ya dilihat berapa nominalnya, atau memang dia ambil atau memang dia ada penyalahgunaan kewenangan dalam sehingga membuka ruang korupsi, dan itu kan dibenarkan dalam aturan undang-undang. Jadi kita tidak perlu kaget dengan itu. Kalau kasus spesifik ke kasus Bawaslu ini kan kasus yang ditersangkakan kepada sekretaris dan bendahara ini adalah kegiatan penyimpangan gitu, penyimpangan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan fiktif itu. Nah, kalau di dua kegiatan itu, menurut saya bisa saya. Tapi apakah mungkin dia menjama sampai ke, atau memang indikasi pengembalian itu sudah terjadi? Gitu? Iya, kita bisa mengambil logika. Kalau mereka menandatangani berita acara pengembalian, artinya memang ada uang diambil. Itu pertama. Setelah dia menyetujui, kalau keterangan yang beberapa saksi Lesti yang ada di Facebook sudah mengubar dengan tulisan-tulisan di postingan, bahwa penandatanganan berita acara di Bawaslu Provinsi, itu 5 orang menyepakati pengembalian sesuai dengan jumlah yang diambil. Artinya,
secara logika kita bisa Itu berpikir terjadi ya? berarti ada uang yang mereka ambil. Gitu. Itu terjadi ya? Berarti ada Pengembalian uang itu? yang mereka ambil. Iya, dengan adanya pengembalian berarti ada uang yang mereka ambil. Itu pertama. Dan yang kedua, apakah iya ada anggaran yang begitu besar yang dikelola oleh sebuah lembaga demokrasi yang resmi, yang diatur dengan undang-undang, penggunaan anggarannya di luar dari RAB, rencana anggaran biayanya di luar Ya, dari ya. kesepakatan yang sudah mereka buat. Kemudian yang ketiga, kalaupun ada anggaran yang digunakan di luar dari RAB, mustahil seorang bendahara saja atau seorang sekretaris saja yang melakukan itu tanpa sepengetahuan dari pihak komisioner selaku penanggung jawab dalam lembaga Bawaslu itu. Jadi saya melihat di sini, lepas dari mereka ambil atau tidak ambil, tapi situ ada kewenangan yang harusnya mereka pertanggungjawabkan dengan raibnya anggaran ini. Apalagi Bawaslu di Banggai Laut ya, kita dengar beberapa momen pilkada kemarin, ada gaji penyelenggara yang tidak dibayar, ada honor penyelenggara di kecamatan, di apa yang tidak sempat dibayarkan. Itu penyelesaiannya sampai hari ini, wallahu a'lam, bisawab. Mungkin seperti itu. Oke, saya kembali ke teman-teman yang lain yang ingin berpendapat. Saya kira ini ruang demokrasi dan ruang diskusi yang dijamin oleh undang-undang ya. Selagi kita tidak kemudian menyentuh sisi personal orang gitu. Jadi silakan kita berpendapat. Mungkin ini sudah bergabung juga dengan Kanda Ismail, Supa, mungkin sudah. Kemudian ada juga Bung Budi Kurniawan. Silakan kalau ada tanggapan. Kita bicara korupsi secara luas ya, tapi spesifiknya ke Bawaslu. Bahwa kasus korupsi di Banggai Laut ini sungguh cukup banyak dan tiap tahun itu terjadi. Tahun 2020 mantan bupati kita ditangkap karena kasus suap. Kemudian setelah itu Sekda itu. Dan hari ini kepala PU dan hari ini juga kemudian kita lihat miris sekali ya, ada tersangka lagi begitu. Semua itu adalah tindak pidana korupsi. Nah, ini saya kira menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah bahwa memang korupsi di Banggai Laut ini memang harus serius itu, karena jadi catatan buruk, catatan hitam lah bagi kita. Silakan kita bicara skop korupsi lebih luas begitu. Kira-kira sebenarnya bagaimana bagusnya Banggai Laut ini dikelola itu kan, kami dalam segi penegakan hukum gitu. Silakan, kami persilakan teman-teman yang baru ingin partisipasi berdiskusi dengan kita persilakan pendapatnya. Bung Budi Kurniawan silakan. Ada pendapatnya? Baru muncul ini saudara Budi Kurniawan ini. Dari mana saja ini? Tidak pernah saya lihat. Iya, habis Nama berapa? ganteng ini kawan Budi. Ada kedengaran ini suara. Ganteng din. Kedengaran suara. Ada kedengaran, jelas. Bening. Jelas. Oh iya. Iya apa? Sebelumnya saya apresiasi Kanda Ali Hamid, dia buat apa? Dia bisa fasilitasi kita begini kan. Ini kan kalau di TV-TV kan kayak ILC apa segala macam. Mudah-mudahan ini kan bertahan terus sampai mungkin ke depan kalau ada isu-isu di daerah segala macam. Itu saya apresiasi. Yang kedua, kalau kita masuk ke ini apa? Ke inti pembicaraan malam ini kan tentang Bawaslu. Jadi kita juga sudah lihat Kanda King sudah berargumen di medsos, ada beberapa teman juga berargumen di medsos. Nah, itu memang apa? Tidak bisa juga kita ini apa maksudnya mau membatasi orang berbicara. Ini kan kita di area demokrasi harus harus ya kita persilakan mereka berpendapat. Cuma kita kan di sini sambil menganalisa juga. Ini kalau saya sih sebenarnya tidak ada kepentingan bicara. Cuma kan kalau saya pelajari masih jelas ini bicara? Masih kuat. Siap. Lanjut. Jadi kan kalau kita lihat di peraturan itu kan kita lihat posisinya komisioner ini. Ini kan intinya kan kenapa cuma 2? Kenapa tidak tambah jadi 5? Kan kenapa cuma 2 ini? Kok bisanya komisionernya itu tidak disentuh padahal? Kenapa tidak tambah 3 jadi 5 kan? Nah, kalau kita menganalisa, kalau saya pribadi ya, saya pribadi kan ada aturan yang mengatur tentang ini. Jadi
kan sifatnya komisioner itu kan mereka itu difasilitasi sifatnya. Mereka itu tidak mengatur administrasi dan juga tidak mengatur keuangan. Artinya wilayah mereka itu bukan di keuangan dan administrasi. Ada orang sekretariat yang ditunjuk di situ untuk mengelola itu. Orang komisioner itu hanya menjadwalkan mereka punya kegiatan, mereka susun mereka punya kegiatan sesuai dengan sesuai dengan mereka punya visi misi atau segala macam, atau mungkin sesuai dengan petunjuk dari Bawaslu RI, kemudian mereka implementasikan di daerah seperti itu. Namun pada saat mereka melaksanakan kan butuh biaya apa segala macam, butuh fasilitas. Yang memfasilitasi ini, yang membiayai ini, yang mengelola keuangan ini agar kegiatan yang diimplementasikan tadi terjadi bisa terlaksana kan orang sekretariat. Jadi memang saya pikir kalau seandainya hanya 2 sampai akhir hanya 2, nah itu saya pikir juga sudah mulai tepat juga, karena kan sifatnya orang komisioner ini bertiga mereka ini kan cuma difasilitasi. Ibaratnya kayak begini, Kanda Ali Hamid. Iya. Ali Hamid ini Kanda Ali Hamid punya kewenangan untuk begini, simpelnya begini. Kanda Ali Hamid suruh orang beli kue. Karena Kanda Ali Hamid sendiri tidak bisa membeli kue itu. Ada orang yang memang harus ditugaskan di situ untuk membeli kue apa segala macam. Kanda Ali Hamid pokoknya saya tidak mau tahu, saya mau beli kue. Ada kegiatan begini, fasilitasi. Kemudian orang yang membeli kue ini, mereka kong kalingkong atau apalah namanya, apalah istilahnya. Kemudian di situ harusnya 5 kue, kemudian dia datangkan cuma 4 kue. Lantas apakah Kanda Ali Hamid yang jadi komisioner di situ langsung jadi tersangkanya dari bulan-bulanannya? Kan harus diselidiki semuanya, diselidiki. Oh ini yang mengelola keuangan si A, yang mengelola administrasi si B. Mereka yang harusnya diproses gitu kira-kira. Kemudian kalau kita melihat Bawaslu kita di Banggai Laut kan berbeda dengan KPU. Kalau KPU itu kan katanya mereka itu sudah melekat sama diri mereka. Mereka itu kuasa pengguna anggaran. Mereka yang mengelola anggaran itu. Sedangkan di Bawaslu itu kan ada berapa tahap tuh. Orang ini mengelola anggaran tapi dari provinsi. Dan cuma menjalankan kegiatan, tapi menagihnya ke provinsi. Potong sedikit. Ini adalah dana hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai Ya, Laut. betul. Tetapi tetap mereka itu menagihnya ke provinsi. Itu bisa diselidiki tuh. Kemudian tadi tentang Kanda King, dia nyatakan memang benar ada surat berita acara atau surat pernyataan yang menyatakan tentang pengembalian, dan itu memang nyata. Saya lihat itu, saya pernah dapat itu. Tetapi ini yang pernah lihat berarti. Tetapi tahu isinya enggak? Iya, tetapi yang Kanda King harus tahu di dalamnya itu menerangkan bahwa yang mengembalikan adalah mereka berdua. Si komisioner ini hanya bersifat menjadi saksi di situ. Itu bisa diselidiki itu. Kanda King pasti punya relasi, bisa diselidiki itu. Yang bertanggung jawab untuk mengembalikan itu mereka berdua. Hanya mereka Jadi berdua. waktu di provinsi itu difasilitasi, memang hanya bendahara dan sekretaris memang. Iya. Awal. Iya. Dan itu ada jelas. Kanda King atau Kanda Ali Hamid bisa selidiki itu. Kemudian mungkin seiring berjalannya waktu segala macam, komisioner ini merasa kasihan juga, terbebani mereka berdua. Akhirnya mereka mungkin, ini saya punya pendapat ya, mungkin mereka oke lah orang baku bantu. Tapi kalau bakasi doi langsung tidak ada doi. Oke lah orang baku bantu dengan cara dipotong atau segala macam, mereka punya cara. Tapi yang seharus garis bawahi, surat pernyataan itu memang ada. Tetapi di situ menjelaskan bahwa yang mengembalikan ada mereka berdua. Kira-kira begitu. Oke, baik. Saya kira ini informasi penting ya untuk kita terkait masalah kasus ini, bahwa di pengembalian itu ada 2. Kemudian juga anggaran yang digunakan, memang kalau kita melihat komisioner itu kegiatan-kegiatan itu memang difasilitasi oleh bawahannya, di bawah sekretaris dan bendahara. Memang ada 2 poin situ. Yang pertama penyalahgunaan kegiatan. Kemudian
Satu lagi, aduh apa lagi? Kegiatan, kemudian kegiatan fiktif, gitu. Ya, jadi itu ada dua di situ. Ya, bisa saja mereka kemudian komisioner ini tidak terlibat di dalamnya dengan apa namanya sistem seperti itu, pekerjaan seperti itu. Tapi mungkin ada pendapat lain, saya akan persilakan. Kemudian ada dari silakan Bang Rahmat. Ya, artinya gini ya, dalam pemberitaan tentang, memang saya sendiri, saya tidak bisa berkeras pada malam hari ini karena saya tidak memegang berita acaranya. Cuman kita bisa mengacu dari keterangan salah seorang yang juga hadir pada saat pelaksanaan penandatanganan berita acara itu. Itu jelas dikatakan di situ bahwa 5 orang ini, sekretaris, bendahara, dan 3 komisionernya ini setuju mengembalikan uang yang sempat dipinjam. Kalau bahasa dipinjam, halusnya, iya, penghalusan bahasanya itu peminjaman, pengembalian peminjaman. Artinya sempat meminjam uang. Ya mungkin itu alibi lain di selain pengambilan karena sudah ketahuan, jadi dibilang dipinjam saja. Terus dikembalikan. Nah, 5 orang ini mengembalikan. Nah, cuman komisioner, dalam hal ini ketuanya, mungkin di situ dikatakan bahwa belum semua dikembalikan karena pengembaliannya dilakukan dengan pemotongan gaji dari selama dia bekerja sebagai ketua Bawaslu. Nah, dan itu dia lunas nanti bulan depan. Di situ, dalam berita Anak Pulau yang diposting oleh Saudara Lesti, itu kemudian menjelaskan tentang itu. Artinya membenarkan bahwa bukan hanya 2 orang ini yang mengetahui anggaran yang ada. Dan lagian hanya sekretaris dan bendahara kemudian bisa menggunakan anggaran tanpa sepengetahuan komisioner. Ingat ya, ini lembaga resmi. Memang benar KPA-nya itu mungkin ada di provinsi, tapi apa yang dilakukan oleh komisioner daerah itu semua tersusun dan terencana. Menyusun dan merencanakan program kegiatan oleh Bawaslu itu tidak dilakukan hanya 2 orang, tapi melibatkan 5 orang komisioner. Dan itu sama-sama diusulkan dan diminta petunjuk dari Bawaslu Provinsi. Itu yang terjadi. Jadi sangat mustahil kalau seperti yang tadi kawan Budi bilang bahwa komisioner itu tidak tahu apa-apa dengan anggaran, yang mereka tahu hanya melaksanakan program mereka. Iya memang benar mereka melaksanakan program, tapi di situ ada penyusunan program kerja yang akan dilakukan oleh komisioner dan itu menyangkut anggaran. Nah, dari tadi juga saya tekankan bahwa secara logika apakah iya ada uang yang diambil terus, tidak ada uang yang diambil terus menyetujui pengembalian? Kan tidak mungkin. Pasti adalah yang diambil kemudian begitu pengembalian. Nah, kalau 5 orang ini sudah mengembalikan, kenapa hanya 2 orang yang jadi tersangka? Terus yang 3 ini juga mengembalikan, kenapa tidak tersangka begitu? Padahal level kasusnya ini sama-sama menggunakan anggaran. Taruhlah dipinjam, sama-sama meminjam anggaran. 2 orang sudah mengembalikan, 5 orang sudah mengembalikan, kok hanya 2 yang ditangkap? Begitu. Itu Nah, di ini yang pengembalian di provinsi itu hanya ada 2. Hanya bendahara dan sekretaris. Ya, Di pernyataan kalau dari mengacu dari postingan itu ya, yang sudah dilakukan pembelaan, saya lihat ini memang berupa bentuk pembelaan Saudara Lesti ke Saudara sekretaris dan bendahara mantan. Di situ jelas dia mengatakan bahwa pemeriksaan internal wilayah 2 Bawaslu RI dalam berita acara tersebut tidak hanya inisial MW dan inisial ST yang melakukan pengembalian pinjaman, melainkan seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Laut yang berjumlah 3 orang juga melakukan pengembalian pinjaman tersebut. Baik, Nah, Bang Rahmat, kami sudah menangkap poinnya di sini bahwa 3 komisioner itu mengembalikan dan mestinya mereka juga harus kemudian diperiksa. Seperti itu ya? Iya, harus diperiksa. Kalau memang tidak tersangka, pendekatan alibi dan pendekatan hukumnya apa sampai kemudian mereka tidak tersangka? Ingat level kasusnya ini sama-sama menggunakan anggaran. Ya. Saya mau kasih ke yang lain untuk berpendapat. Boleh, Bang Bete? Saya kasih ke Oppo A54 ini, silakan untuk berkomentar. Saya sudah
Berikan kesempatan, silakan. Oke, silakan. Eh, dia, ya oke. Silakan, silakan. Itu mikrofonnya dikasih baik, Pak. Mengapa suara tidak masuk bukan? Ya, oke. Coba cari tempat yang bagus. Kemudian boleh perkenalkan diri dulu ya. Silakan perkenalkan diri. Dari mana kemudian bisa. Silakan, silakan. Salam buat kawan-kawan yang bergabung. Saya kebetulan saya dari Buton, nama saya Eko. Oke, Eko. Oke, ya. Saya juga ikut perkembangan media di Banggai Laut. Dan saya warga Banggai ini baru usia jagung 2 tahun. Saya bergabung di Banggai Laut. Memang Artian tinggal di Banggai. sekarang tinggal di Banggai. Oh, tinggal di Banggai. Oke, ya. Silakan berpartisipasi untuk pendapat. Ini saya soal kasus di Bawaslu ini, saya hanya pantau melalui media yang di Facebook itu orang sampai ada bincang-bincang di media sosial itu berita-berita tentang korupsi di Banggai Laut ini memang begitu banyak, tapi yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial ini memang menarik ini tentang kasusnya Bawaslu ini. Dalam perbincangan malam ini tadi ada pendapat dari saudara saya Budi Kurniawan tadi. Ini kasus korupsi ini sudah lama kita dengar isunya memang. Hanya saja di Bawaslu itu kan sifat keputusannya itu kan kolektif kolegial. Ya, betul. Kolektif kolegial. Baik dalam penggunaan anggaran maupun administrasi yang dilakukan bersifat keputusan itu memang itu kolektif kolegial, artinya semua yang dikeluarkan baik anggaran maupun pelaksanaan kegiatan itu disepakati bersama. Nah, kalau misalnya dalam pengelolaan anggaran itu terjadi ada hal-hal penyimpangan, misalnya dalam tubuh penyelenggaraan pemilu, kayak Bawaslu ini, saat ini sudah menjadi perhatian publik bahwa ada 2 orang tersangka dugaan korupsi di penggunaan anggaran dan hibah Bawaslu. Tapi memang ini menjadi pertanyaan, kenapa hanya bendahara dan sekretaris yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Apa pendapatnya, Pak? Kalau Pengelolaan anggarannya ini kan seharusnya ini bersifat kolektif kolegial. Tidak masuk akal kalau pengeluaran anggaran itu kemudian itu 3 komisioner ini tidak tahu. Minimal dia tahu. Apalagi kalau seperti tadi kita lihat King tadi itu bicara bahwa ada pengembalian. Di Facebook juga itu ada sampai siapa itu yang sempat ada katanya bukti-bukti itu, hanya ini kan kita belum punya itu. Kalau tidak ada pengembalian, kalau sudah ada pengembalian itu memang benar King bilang tadi itu, berarti ada pengambilan. Ini juga penegakan hukum. Yang melakukan penegakan hukum juga ini harus lebih aktif lagi barangkali atau bagaimana. Kemudian juga teman-teman, kalau ada teman-teman di media ini menjadi harus media ini proaktif untuk kritis mengawal. Maksudnya ya, kritis, Ya. maksudnya kritis ya. Media juga proaktif untuk mengawal ini proses persoalan hukum ini. Memang Banggai Laut ini memang sekarang ini lagi krisis mental ini. Banyak terjadi. Saya kira kalau teman-teman tadi itu Budi Kurniawan dia analogikan bahwa itu ibaratnya kue. Ya. Ini uang beli kue seharusnya 5, kemudian yang datang itu hanya 4 itu, wah
Tidak bisa dong masa penyelenggaraan anggaran itu kita analogikan dengan kue seperti itu. Jadi mungkin itu pendapat saya secara pribadi. Untuk sementara itu saja dulu. Oke, terima kasih banyak Pak Eko. Jadi Pak Eko tetap menuntut ya rata-ratanya transparansi penegakan hukum, bahwa memang harus terbuka ya penegakan hukum di Banggai Laut ini, agar kemudian masyarakat juga tidak bertanya-tanya kenapa kemudian 3 komisioner ini tidak dijama oleh oleh hukum gitu. Ya. Kalau pendapat dari Bung Budi Kurniawan bahwa memang pengelolaan keuangan di komisioner Bawaslu itu memang terlepas dari pengambilan keputusan itu. Jadi penyiapan administrasi, kegiatan-kegiatan semua itu ditangani langsung oleh oleh bendahara dan sekretaris ya. Tapi kemudian menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana dengan rencana anggaran itu ya, rencana anggaran yang sudah ditetapkan pasti diketahui juga oleh komisioner Bawaslu. Nah, ini memang betul-betul harus ada transparansi sehingga kemudian kita juga tidak bertanya-tanya itu. Bisa jadi ya komisioner juga tidak bersalah, bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, tapi bisa mungkin juga karena ini transparansi dari penegakan hukum itu seperti apa. Baik, masih ada lagi yang ingin kita diskusikan atau mau ditambahkan, kami persilakan. Oke, dari Budi Kurniawan silakan. Iya, tadi terima kasih karena kebetulan tadi disinggung tadi saya punya pendapat. Jadi kan alangkah bagusnya kalau saya juga harus menjawab itu kan, mengomentari lagi itu. Oke, ini kalau seandainya kita lihat kasus-kasus begini ini kan di Indonesia ini sudah banyak sekali. Kalau kita coba-coba buka pakai kata kunci di Google, korupsi Bawaslu di berbagai tempat misalnya, itu rata-rata dan 100%, mungkin 90% yang tersangka itu memang cuma 2, bendahara, sekretaris, kepala sekretariat bendahara, kepala sekretariat bendahara, kepala sekretariat. Rata-rata begitu. Itu sebagai contoh. Kemudian yang kedua lagi, ini kan kalau kita lihat pemberitaan bahwa dia punya tuduhan ini, yang belakangan ini yang di koran terakhir Kabar Benggawi atau apa, bahwa tuduhannya adalah adanya kegiatan fiktif. Nah, kegiatan fiktif kalau seandainya saya analogikan seperti tadi, beli kue disuruh 5, atau misal kita anggarkan kuenya 4, dia pertanggungjawabkan 5, kan seperti itu yang dibilang fiktif. Kan seperti itu. Kalau awal-awalnya memang saya pernah ikuti, seperti yang Kanda King tadi bilang, awal-awalnya memang ada kayaknya pinjam panjar atau apalah namanya, pinjam panjar. Kemarin kan kayak begitu rame-ramenya. Itu yang diperiksa-periksa. Karena katanya gara-gara mereka pinjam, gara-gara mereka panjar, akhirnya orang-orang di Panwascam tak bayar ini itunya. Riki-riki orang di Panwascam so ribut. Kan lalu kan begitu awal mulanya. Kemudian dia bergulir. Sekarang tuduhannya malah kegiatan fiktif itu. Ini kan sudah kayak lebih mengkerucut dia, kegiatan fisik, kegiatan fiktif. Orang yang mengelola kegiatan itu siapa? Dan yang seperti saya bilang tadi, yang pertama coba Kanda Ali Hamid googling pakai kata kunci korupsi Bawaslu. Itu ada puluhan artikel dia bahas itu, dan memang tersangkanya rata-rata cuma 2 orang itu saja. Ya. Kepala sekretariat sama bendahara, kepala sekretariat sama bendahara. Dia punya pengguna anggaran main. Mereka. Iya, dia punya cara main kayak seperti ini, dia punya kejadian-kejadian seperti ini. Nanti kita saling bertukar referensi lah, kan di Google banyak itu. Itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya kira ini ada 2 pendapat yang saling berbeda ya. Tapi saya pikir ini sebuah demokrasi yang kita harus saling menghargai semua pendapat itu. Tentunya semua pendapat ini ada dasar argumentasi yang kuat ya, sehingga kemudian bisa kemudian masuk dalam logika kita. Apalagi bisa logika hukum itu.
tentunya jelas argumentasi sangat kuat. Nah, mungkin ada tambahan dari Kanda King, kami persilahkan kalau ada. Ya, begini ya. Mungkin memang benar ya yang dikatakan tadi kawan Budi, bahwa di mana-mana kalau kemudian kita search di Google, itu yang ditangkap dalam kasus korupsi Bawaslu itu kalau bukan ketua, kalau bukan sekretaris, ya bendahara. Cuman bukan berarti dalam kasus Bangga Laut kita marginalkan hal yang sama. Itu pertama. Yang kemudian yang kedua, yang saya ingin menggarisbawahi di sini, pertanyaannya dari masyarakat banyak setelah membaca artikel-artikel yang diposting lewat Facebook, apakah iya satu lembaga resmi itu kemudian muncul kegiatan fiktif yang tidak diketahui oleh komisioner? Memangnya komisionernya tidur atau tidak kerja apa-apa sampai tidak tahu kegiatannya apa sampai dikatakan fiktif? Nah, ini menyangkut anggaran yang mungkin tidak mutlak hanya sekretaris atau bendahara saja yang menandatangani anggaran. Dia tetap sepengetahuan dari komisioner yang katakan tadi kawan Eko bahwa ini adalah kolektif kolegial bersama-sama mengelola anggaran, apalagi ini anggaran hibah. Nah, yang kemudian kalau dari keterangan saudara Bantan bendahara yang berkeberatan dengan status tersangka yang hanya dibebankan kepada dia dan saudara mantan sekretaris, sementara jumlah nominal itu sama-sama mendapatkan dan sama-sama membagikan, apakah itu dipanjar lebih dulu atau kemudian dipinjam lebih dulu? Tapi kenapa pengembaliannya ada, kemudian kasusnya itu hanya 2 yang tersangka? Ini yang belum masuk nyambung dalam logika kita. Ini tidak nyambung. Taruhlah komisioner itu tidak mengetahui, tapi atau paling tidak tidak mengembalikan, kenapa ada pengembalian begitu? Iya, kenapa ada paling pengembalian? tidak mengembalikan lah begitu. Kita begini ya, oke lah, mungkin ada pendapat lain atau apa, tapi biarlah netizen lain lah yang berasumsi seperti apa. Cuman di saya pribadi, saya tetap bersikukuh bahwa ini ya mungkin Tipikor Polres Bangkep itu belum selesai melakukan tugas. Nah, mungkin kita percayakan kepada mereka dalam pengembangannya. Kita tidak harus menuduh seperti apa. Tapi sangat mustahil kalau kemudian ada anggaran fiktif di luar sepengetahuan komisioner. Atau kegiatan-kegiatan fiktif ini toh dilakukan oleh komisioner juga. Kenapa tidak bertanya, ini kegiatan mana? Kenapa di luar dari RAB? Kenapa tidak ada begini? Nah, mungkin karena sudah ketahuan, maka bahasa halusnya tadi saya bilang, dipinjam. Berarti diksi pinjam ini yang berbahaya sebenarnya. Diksi pinjam ini dikasih pinjam, mungkin karena ketahuan nominalnya banyak. Kalau dalam nalar yang nakal saya, dalam nalar logika saya mungkin melebihi dari 800 ya. Mungkin melebihi dari 800 bahkan itu. Mungkin ya. Ya, mungkin melebihi dari itu. Cuman mungkin ya namanya lembaga ini penyelesaiannya awalnya dilakukan di Bawaslu, kalau kita panggil pakai istilah jeruk minum jeruk kan tidak mungkin. Jadi mungkin dikurangi sampai di angka di bawah 1M supaya tidak masuk dalam koridor korupsi dalam ranah KPK. 1M. Makanya dikurangi, dikasih halus lah, dipinjam cuma 800 kemudian dibahagi 5. Tidak tahu bagaimana pembagiannya. Tapi yang jelas ada berita acara pengembalian, sama-sama menyepakati pengembalian, kemudian pada pemeriksaan Tipikor berubah bahwa ini adalah kegiatan fiktif yang sangat mustahil satu lembaga resmi itu ada kegiatan fiktif. Seperti itu. Mungkin demikian. Ya, memang lagi-lagi kita kembali ke penegakan hukum di kepolisian. Mungkin kita sedikit bersabar ya, mungkin dalam proses ini barangkali sehingga mungkin menjadi terang benderang lah begitu. Oke, baik, saya persilakan kepada Kojon untuk mungkin punya pendapat. Silakan Kojon. Pendapat apa ini? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau saya sih sebenarnya karena Ali Hamidnya itu loh. Kenapa saya? Ya, karena Ali Hamidnya itu saya terus tiba-tiba lihat itu di Facebook, terus menarik, jadi coba ikut. Terus ada lagi Bapak King, spesialis memang kan beliau. Pokoknya heboh kalau ada Bapak King heboh. Jadi
Tapi baru saya ikut sebentar, tadi rupanya saya salah password. Salah Oh, itu, so. jadi terlambat masuk. Masih blank, tentang apa ini saya masih blank. Coba Iya, ikut jadi dulu lah. begini, Ko Jonjon, kita ini kan kita bicara tentang diskusi tentang korupsi di Banggai Laut. Jadi sudah 3 tahun berturut-turut ini di Banggai Laut ini sering terjadi OTT penangkapan dan tersangka korupsi dari 2020. Kita lihat mantan bupati, habis itu sekda, habis itu kepala PU-nya, habis ini sekarang lagi ada lagi sekretaris. Jadi kita ini tidak berhenti dengan korupsi terus. Nah, ini Yang sekarang spesifiknya apa, lah. Ya. Yang sekarang? Yang sekarang ini Bawaslu, sekretaris gitu. dan sekretaris dan bendahara Bawaslu tetap menjadi tersangka oleh Kapolres Banggai Kepulauan. Waduh, saya lagi di Jadi lagi di bagaimana Manado. pendapatnya kok ini kalau lihat ini, orang ini cuma korupsi terus ya? Tamu itu. Pertama pesertanya cuma sedikit, kurang menarik sih. Oh begitu. Nanti Ya. diupload di Oke. Facebook dan YouTube. Oke, saya terlambat berita. Saya kebetulan lagi antar mertua berobat di Manado. Oh iya. Mudah-mudahan sehat-sehat. Jadi Oh. kalau tertangkap ya, kalau menurut saya blanknya aja saja, maksudnya tertangkap berarti ada masalah. Ya betul. Ada masalah. Jadi benar tidaknya soal kedua ada. Ya, Dan kalau lebih apa, mungkin lebih berani gitu ya. Kalau kita lumayan banyak dengar, kalau khususnya Bawaslu saya blank sama sekali, tidak ada data. Tapi sepintas selalu kalau lihat-lihat, kayaknya memang bukan KPU ya. Di bidang-bidang lain ya, bukan Bawaslu, KPU bukan. Saya kaget juga kalau Bawaslu ditangkap ini. Saya jangan-jangan Bawaslu bendahara sama sekretaris. saya jangan-jangan nanti ada nih, karena kemarin tahun berapa itu mereka kontrak dengan saya, tapi tanpa tanda tangan tentang tiket-tiket. Tiket pesawat. Oh begitu ya, berarti ada sempat minta tiket pesawat, tiket apa itu, tiket ada perjalanannya atau tidak ada? Ya, ada. Itu sama ada. saya ada benar aja. Saya kan orang jujur, calon anggota dewan harus jujur. Berarti betul ada perjalanan kok ya? Ada. Itu tapi Ada. sudah 2 Saya tahun kira lalu. ada. 2 tahun lalu lah itu. Waktu Bawaslu tiba-tiba bilang mau kontrak ambil tiket di saya bilang wah terima kasih banyak. Tapi kita ambil dulu, nanti kita bayar kok. Oke. Gitu kan. Kebetulan ada modal-modal dikit lah. Ya. Cuma kok sekarang sudah terbayar itu ya? Sudah. Kalau Alhamdulillah. jujur, saya tidak ada catatan. Jadi sudah lunas apa enggak saya nggak tahu. Tapi rata-rata saya cuma biasa iseng-iseng bilang bendaharanya itu ibu siapa tuh? Ibu siapa nih bendaharanya tuh? Nggak apa-apa nih, waktu agak panjang. Bendaharanya ibu bendahara loh di Bawaslu. Bawaslu, iya ini kan 2019. Anunya, Tintis. hibahnya yang jadi permasalahan. Ibu Tintis, Tintis. Oh iya, saya kenal, iya. Ya, ibu itu bendahara, terus tiba-tiba nggak taunya Bawaslu perjalanannya banyak sekali. Waktu itu kan ada apa itu yang pipi periksa itu, ijazah waktu itu ya. Oh betul. Pernah 7 orang ke Malang, 7 orang, waduh, utang itu kan, kayak bla 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 itu tadi. Semoga itu tidak ada. Kalaupun itu bisa saja kan, kalau misalnya di mereka kan tiket ada bentuk tiket, dan kalaupun itu mereka mau bikin misalnya diedit terus naikin harganya, mungkin saja terjadi. Tapi kalau jujur dan ini bisa direkam nggak masalah. Kalau dia masih bermain di 10-20%, saya siap dipanggil KPK. Sekalipun saya nggak dapat 10%, karena itu berbentuk utang. Jadi mungkin kalau saya dipanggil, saya bilang boleh kalau mereka angkat, karena mereka utang. Jadi harga saya naikin, misalnya itu terjadi. Kalau Tapi tiket memang bisa nggak tiket pesawat itu dimanipulasi? Setahu saya tidak bisa karena boarding pass-nya itu. Oh boleh. Boleh. Yang tidak bisa kalau Bapak tidak berangkat, Bapak bilang berangkat. Kalau Bapak berangkat, harga tiketnya contoh tabes 1 juta, terus tiba-tiba Bapak minta ke Pemda 1.200.000, Jaggers Travel masih boleh. Bukan bertanggung jawab. Mungkin Nanti yang saya kalau dipanggil KPK, saya akan bilang bahwa mereka utang. Boleh dong kalau saya naikin harga.
Sekalipun sampai selama ini saya belum naikin harga. Cuma beberapa teman saya bilang kalau mau main bolehlah, yang penting jangan terlewat-lewat lah. Oh, gitu ya. Berarti yang terjadi seperti itu ya dalam penjualan tiket pesawat untuk pejabat Ya. di ya. Itu Bapak udah tahu, Bapak pernah nggak tahu. Sering diedit gitu ya. Makanya kemarin kan ada teman dewan juga yang kena, tapi nggak usah sebut namanya, mengembalikan dana. Karena ngambil Traveloka, kira-kira kalau dia ngobrol-ngobrol ke saya di samping, dia bilang Iya. ngambil Traveloka. Kalau kamu ngambil di saya dan naikin harga masih normal, bolehlah. Ya. Ini berlebihan ini, Bu. Ini 800 juta loh. Itu juga. Padahal- Ya. Kalau terlepas dari teman dan saudara, ya saya harus bilang sikat. Ya. Kalau Ya, korupsi mau itu sikat. kalau saudara maupun Ya, apa boleh kita buat. jangan di inilah Apa itu boleh kan. buat ya. Ya, sikat. itu kan kejahatan luar biasa. Ya, kira-kira begitu. Makasih banyak Ko John. Saya coba Sama-sama, mengalih ke sama-sama. ke stay tetap Ko John. Kita masih lanjut ini. Ya, stay, tetap ikuti. Kayaknya ada saudara kita Rahman masuk, mungkin bisa memberi komentarnya karena beliau ini wartawan yang juga pemberitaan itu. Ini beritanya bagaimana kok dituntas ini atau hanya begitu Rahman ini? Hanya seperti itu memang beritanya. Tidak ada tambahan lain atau silakan. Rahman. Ya, kami persilakan. Rekan Rahman coba dikasih kisi-kisi dulu. Biasa kan wartawan ini banyak dia punya Banyak dia informasi-informasi bocoran kan. ke wartawan ini. Iya, harusnya dibagi lah, ada Bagilah ke kisi-kisi. sini. Pak wartawan suaranya kurang keras. Mic-nya sorry, mic. Sorry. Suaranya kurang jelas. Rahman, pakai headset. Pakai headset. Kalau ada headset lebih bagus itu. Kayaknya ada mikrofonnya di situ. Ya, kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi ya. Setelah ini kita coba untuk closing statement. Mudah-mudahan kasus ini bisa selesai dan bisa terang-benderang lah gitu. Ya. Kita menunggu Saudara Rahman ya untuk memberikan komentar dan pendapatnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih besar dikit, hanya kasih dinaikkan mikrofonnya, dipegang. Ya, oke. Masih juga ya kurang jelas. Suaranya kecil, kedengaran. Nah, coba. Oke ya, coba. Halo. Ya, oke, sip. Mantap. Nah, Lanjut. jadi terkait berita yang terbit itu sepenuhnya tolong dapat dari rilisnya Polres. Yaitu murni memang rilis dari Polres, tidak ada tambah dan kurangnya. Itu memang murni dari Polres. Saya juga baru masuk ini, baru belum terlalu banyak berkomentar, cuman terkait berita memang itu tidak ada, memang murni dari Polres. Nanti ada penjelasan Saya lain sama. terkait. Ya, tidak ada penjelasan lain ya. Kalau tidak ada, kalau yang orang dapat itu cuma itu saja yang dari Polres terkait berapa kenapa cuma 2 orang yang jadi tersangka itu
untuk selanjutnya saya belum bisa pastikan kenapa cuma 2, kenapa cuma mantan bendahara, kenapa cuma kasek, mantan kasek tuh yang jadi tersangka itu belum terendalami. Tapi begitu Kalau kasusnya sendiri kekalian. bagaimana? Kasusnya sendiri ini ada dapat bocor nggak selain apa namanya kegiatan fiktif dan apa satu itu? Ada nggak tidak fakta lain yang bisa Untuk di-share? untuk sementara belum, masih menyimak Belum dulu. ada. Untuk sementara belum. Saya cuma dengar dulu, baru Oh, masuk iya. soalnya. Iya, kita 15 menit lagi baru selesai. Oke, baik. Siap. Kita menunggu partisipasi dari teman-teman yang ingin bergabung. Kita silakan. Cuma yang jelas di sini apa namanya ada 2 pendapat yang memang punya argumentasi yang sama, berbeda. Yang pertama memang ketika tidak dijamahnya komisioner karena memang dari sisi pengelolaan keuangan itu hanya sekretaris dan bendahara yang kemudian mengelola itu, gitu, sehingga tidak terjamah. Itu satu alasan yang saya juga argumentasinya cukup kuat juga. Kemudian juga di sisi lain kita melihat bahwa ada persoalan pengembalian di sini yang artinya ada perpindahan uang begitu, uang dana hibah yang dikembalikan gitu. Ini juga argumentasi yang cukup kuat. Nah, barangkali yang paling kita tunggu-tunggu ini adalah penegakan hukum dan hal ini kepolisian untuk membuka secara terang benderang kasus ini sehingga kemudian kita juga tidak punya pretensi negatif dan positif juga terhadap komisioner, hilang semua. Mudah-mudahan mereka tidak terjamah, tetapi bisa jadi mereka terjamah. Oke, kita lanjut lagi 10 menit lagi untuk diskusi terkait. Saya berharap mungkin kita coba memperluas kasus ini ke kasus korupsi yang lebih besar di Banggai Laut ini. Kita bicara tentang persoalan kebijakan daerah terkait kasus korupsi di Banggai Laut ini. Saya kira pemerintah daerah hari ini kalau melihat berapa orang yang ditangkap hari ini itu agak miris juga sebenarnya. Apakah ini kemudian jadi bumerang bagi pemerintah daerah, semacam noda hitam lah di pemerintahan ini, banyak yang ditangkap itu. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Apakah ini kemudian imbas dari pengelolaan keuangan daerah di masa lalu ataukah seperti apa begitu? Silakan kita masih punya waktu 10 menit. Insya Allah setelah ini kita closing statement. Silakan. Ada yang mau komentar? Dari sudut pandang mana kita mau lihat? Ya, karena ada 4. Ya, silakan. Kanda Rahmat. Ya, mungkin menyambung sedikit tadi yang persoalan terakhir tentang penindakan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Banggai Laut. Memang pemerintahan daerah hari ini kalau kita evaluasi yang berjalan hampir masuk 3 tahun ini, memang terlalu banyak menyelesaikan PR-PR warisan kemarin ya, pemerintahan kemarin. Namun itu bukan menjadi sebuah persoalan karena memang itu satu tanggung jawab pemerintahan yang melanjutkan pemerintahan yang ada. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut masyarakat, kebutuhan masyarakat secara umum. Sehingganya pemerintah daerah hari ini mungkin lebih, kalau dikatakan ya berapa persen lah lebih memaksimalkan untuk penyelesaian kasus-kasus kemarin. Sehingganya saya secara pribadi mengapresiasi baik kepada pemerintah daerah yang sampai hari ini sudah membuka ruang sebesar-besarnya untuk penuntasan kasus korupsi tanpa ada pembelaan, tanpa ada backup, tanpa ada apapun. Dan ini sudah dibuktikan pemerintahan ini berjalan dan sudah menghasilkan beberapa kasus yang sudah dibongkar, yang sudah lama mengendap di kejaksaan, sudah lama mengendap di laporan-laporan. Itu kemudian hari ini terkuak, tertangkap semua, lepas dari benar tidaknya, tapi kemudian ini sudah terjadi. Nah, mudah-mudahan ini satu langkah baik untuk Banggai Laut bisa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Anda sudah. Ya, kalau kita lihat ini pemimpin hari ini, kita saja Banggai Laut ini baru seumur jagung gitu ya, baru berapa kali pilkada, tapi kasus korupsinya itu luar biasa begitu. Bahkan kasus
mantan sekda ini adalah kasus korupsi yang pertama, jenisnya baru pertama kali terjadi di Indonesia begitu. Itu kan ada anggaran, kemudian anggaran perencanaan kegiatannya melebihi anggaran yang disediakan gitu. Sehingga banyak teman-teman yang kemudian akhirnya harus berhutang begitu ya, harus menunggu bersabar karena utang di tahun 2020 itu luar biasa ya. Jadi anggaran sekian tapi kegiatannya luar biasa gitu. Nah, ini kalau bahasanya KPK ketika pertama kali turun di bangkai laut, itu dia mengatakan bahwa memang ini baru pertama kali terjadi di Indonesia begitu. Padahal dilihat dari sisi aturan, pengelolaan keuangan, Undang-Undang Nomor 12 tentang pengelolaan keuangan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, itu sudah dipersempit sebenarnya ruang-ruangnya, tapi luar biasa karena mungkin beliau jago atau bagaimana, mampu Terlalu kemudian kreatif di bangkai laut. kreatif sekali gitu ya. Jadi sangat kreatif betul. Akhirnya imbasnya adalah 230 miliar itu harus jadi tanggungan pemerintah hari ini. Dan alhamdulillah sudah diselesaikan perlahan-lahan oleh pemerintah. Mudah-mudahan yang lain juga bisa bersabar itu. Karena ini yang imbas dari korupsi ini luar biasa di tahun 2020 dan berdampak efek. Bahkan ini penangkapan itu semua kasus-kasusnya itu adalah kasus sebelumnya begitu. Nah, ini mungkin mudah-mudahan jadi pelajaran bagi pemerintah daerah untuk mungkin bisa bisa teliti, dan mungkin tujuan adalah tujuan untuk kesejahteraan masyarakat lah. Tujuan pribadi ya nanti saja dulu. Baik, kita lanjut ke ini. Ada yang baru bergabung nggak? Siapa ya? Oh, Pua 54 ini. Siapa ya? Yang tadi bukan? Pak Eko ini bukan? Ya, itu saya kira dialog kita pada hari ini. Kita tinggal mengisikan beberapa menit lagi. Kalau sudah tidak ada yang ingin bergabung dan ingin memberikan pendapat, mungkin saya ingin closing statement dari teman-teman semua terkait kasus korupsi di Banggai Laut ini. Mungkin saya mulai dari Kanda King, silakan closing statement seperti apa. Ya, terima kasih. Satu harapan besar dari kami masyarakat Banggai Laut, secara pribadi juga saya mengharapkan memang adanya penegakan hukum yang memang sangat serba ketat di Kabupaten Banggai Laut ini, seperti tadi yang disebutkan saudara admin, bahwa dengan begitu ketatnya aturan-aturan supaya pencegahan tindak pidana korupsi, tapi di Banggai Laut ini justru lebih terjadi. Memang para pemangku jabatan khususnya yang menggunakan anggaran ini sangat kreatif di Banggai Laut ini. Semestinya Banggai Laut ini mendapatkan rekor muri untuk mencari celah di mana bisa korupsi. Karena semakin banyak aturan, semakin jeli mereka buat. Nah, kemudian harapan besar, dan saya salut dan hormat kepada Tipikor Polres Bangkep yang sampai hari ini sudah mampu menyelesaikan beberapa kasus korupsi lewat penangkapan sangat luar biasa. Di tengah miringnya anggapan masyarakat Indonesia terhadap Polri, alhamdulillah di Kabupaten Banggai Kepulauan, di Kabupaten Banggai Laut, kinerja kepolisian yang sangat luar biasa untuk membuktikan bahwa kepolisian itu masih menjadi pengayom dan harapan untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Salut dan dukungan sangat kuat kepada pihak Tipikor. Insya Allah tetap diberikan kesehatan dan tetap menjalankan tugas-tugasnya. Dan yang paling utama, titip amanat lebih transparan dan membuka ruang sebesar-besarnya untuk ruang-ruang diskusi, dan kami jangan ditakut-takuti lah, baik dari pendukung para koruptor ataupun mungkin dari mana, janganlah seperti yang saya alami di telepon, di WA, di apa segala macam, ya sudahlah. Saya anggap itu satu resiko yang memang harus saya alami, dan mudah-mudahan penuntasan kasus korupsi di Banggai Laut ini bisa lebih maksimal dan menemukan para oknum-oknumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kanda King. Saya lanjut ke Budi, silakan. Closing statement silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya sih sedikit banyak sepakat sama Kanda King, mengapresiasi penegakan hukum Polres Bangkep, kejaksaan, entah di tingkat kabupaten atau di tingkat kejaksaan tinggi, mengapresiasi kinerja mereka. Semoga ya, kalau seandainya memang masih banyak yang hal-hal yang mungkin patut dicurigai demi kita punya Banggai Laut tercinta kan,
Memang kalau dipikir-pikir juga kasihan juga ini pemerintah yang sekarang, memang betul memang yang dikatakan Kendaki harus menanggung ini yang kemarin-kemarin. Tapi lah mudah-mudahan seiring berjalannya waktu semua mekanisme penganggaran atau apapun di Banggai Laut ya makin baik. Kemudian saya ulangi lagi seperti yang pertama tadi, saya apresiasi kepada Kanda Ali Hamid ada acara seperti ini. Kiranya nanti kalau ada kegiatan apa istilahnya ya, isu-isu seksi lah ke depan tentang kedaerahan kita buat kayak begini, lebih banyak orangnya kan lebih bagus. Dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bung Budi Kurniawan. Saya lanjut ke Kojon. Silakan Kojon, mungkin ada statement terakhir terkait korupsi di Banggai Laut. Saya persilakan sebelum saya masuk ke Bung wartawan begitu. Silakan Kojon, masih aktif? Sepertinya dia tidur ini. Oh, maaf. Silakan Kojon, ada statement terakhir terkait mudah-mudahan apa ke depan ini korupsi di Banggai Laut ini. Kalau kita bicara Banggai Laut, tentu tidak terlepas dari pemerintah daerah Banggai Laut. Dan kita harus melepas diri dulu dari negara dan tanda kutip ya. Maksudnya, saya nggak begitu simak sih sebenarnya tentang apa yang terjadi. Tapi kalau kita bicara Bawaslu itu kan sebenarnya bukan ranahnya pemerintah daerah Banggai Laut. Atau bagaimana? Dana hibahnya dari Pemda. Yang dikorupsi itu dana hibahnya. Dana hibah yang dikasih ke Bawaslu, kemudian Bawaslu melakukan beberapa tindakan-tindakan yang dianggap korupsi. Oh, gitu. Ya itu ya mungkin kalau belakangan, kalau dihubung-hubungkan ke sana, belakangan saya pribadi kabar-kabar khusus lebih tajam mungkin ya, sorry. Tapi jangan ditangkap ini mati saya. Jadi kira-kira begini loh. Hampir semua sekarang kan kalau di Banggai Laut itu dihubungkan dengan Pak Bupati, nyaris semua bidang. Itu. Jadi kalau berarti itu kalau ada anggaran dari Pemda untuk mereka harusnya ada pengawasan juga dong. Jadi kalau kita berikan satu anggaran terus nggak diawasi itu aneh juga. Jadi Pemda dalam hal ini karena saya caleg, jadi Pemda dalam hal ini kan berarti dia termasuk legislatif ya. Harus bersama-sama kita memberikan dana ke suatu badan atau ke satu kelompok atau apapun itu kan harusnya kita pantau dilakukan atau tidak. Jadi kalau menurut saya ikut bersalah gitu ya. Karena hukumnya bertanggung jawab juga ya. Bersalah. Menurut saya ikut bersalah. Jadi ke depan jangan lagi kita memberikan dana harus kita tahu dong dananya dibuat apa. Iya betul. Kira-kira lebih kurang seperti itu. Oke, terima kasih Kojon. Ya, mudah-mudahan istri cepat sehat Kojon ya. Oke, dan tadi tambah lagi sedikit bro. Ya, silakan. Kalau Zoom kita kurang banyak pengikut mungkin saya kira ini baru mulai live itu live lebih bagus lagi cuma live di apa itu live di Facebook nggak bisa kita komen ya. Boleh komentar boleh. Tapi tertulis bukan pakai suara. Iya tertulis, nggak bisa. Itu saya agak kalau komentar saya kurang baca sih sebenarnya. Bagaimana kalau kita minta anggaran ke Pemda supaya ada Ali Hamid TV? Kira-kira begitu. Pasti teman-teman yang 7 orang ini setuju. Kira-kira begitu insya Allah. Amin. Kita berusaha saja apa adanya. Nanti kalau seandainya ada hasilnya baru. Amin. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, makasih banyak Kojon. Saya ke Rahman. Wartawan, jadi jelas toh gambarannya toh, deskripsinya sejelas. Suaranya kasih besar. Masih unmute Rahman. Masih unmute. Dia unmute. Ya oke, siap. Beri dulu, kasih ruang dulu nih Oppo A53. Oh, ada yang bergabung ya? Nah, mana ini? Udin. Kemana ini? Siapa ini? Oppo A53 ini baru gabung ya? Udin. Pak Udin. Silakan Pak Udin. Kita closing statement ini. Jadi setelah lagi diskusi. Silakan, saya persilakan
sama Oppo A53 ini? Nggak ada respon ini? Karena Nggak ada respon? Langsung saja, Rahman. ya kalau saya Hmm. tidak banyak, saya bilang sudah cukup lah untuk salah satu mungkin Kakandaking visi misi bupati untuk bersih-bersih ya. Kalau tidak salah begitu Kakandaking ya. Nah, jadi saya pikir tepat lah, tidak usah. Salah satu visi misi Pak Bupati, Wakil Bupati ya, bersih-bersih di jajaran pemerintahan. Jadi saya kalau masalah, saya cuma menanggapi sedikit yang kenapa cuma 2 yang tersangka. Toh? Jadi kalau melihat tidak seujon juga, kalau melihat kenapa cuma 2 tersangka, padahal dalam keterangan yang ada di Facebook itu bahwa semua itu terkait dari mantan bendahara, sekretaris, dan komisioner 3. Hanya memang kalau melihat kondisinya, kemungkinan sih, secara kemungkinan bahwa yang kedua orang ini yang untuk sementara tersangka mungkin punya Ada andil yang besar. disembunyikan ini kalau pelang-pelang begini nih. Mungkin ada andil besar dibandingkan Oh, dengan andil besar. yang 3 orang, toh begitu. Cuman begitu saja. Terlalu banyak saya wanter, banyak orang mendengar di posisi. Oke, Kakak Ali Baik. Hamid. Siap. Pak Bekti. Terakhir Pak Bekti silakan. Karena masih aktif ini. Pokoknya belum aktif. Pak Bekti, masih ada? Oke, baik. Saya kira ya itu saja. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kanda King juga sudah berpartisipasi, kepada teman-teman semuanya. Saya kira memang kita menunggu penegakan hukum dari Polres sehingga membuat terang benderang, sehingga kita tidak kemudian punya pretensi negatif kepada orang, tapi yang paling penting itu adalah partisipasi kita dalam persoalan penegakan hukum di Banggai Laut. Ini bagian dari model partisipasi kita untuk membuka ruang demokrasi agar tempat-tempat seperti ini bisa terjaga dan punya sumbangsi pemikiran untuk pemerintah daerah Banggai Laut. Saya kira terima kasih kepada Budi Kurniawan, pada Kanda Rahmat Ibad, terima kasih pada Ko Jonjon juga, terima kasih Pak Tri dan Rahman juga, terima kasih. Kita akhiri nanti insya Allah ini akan saya upload di Facebook dan kita bisa lihat sama-sama. Insya Allah kita coba komitmen untuk buat agenda-agenda seperti ini di ke depan nanti. Terima kasih, saya dari Ali Hamid TV, terima kasih sudah yang menonton juga, yang berpartisipasi, yang share, teman-teman. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini untuk perbaikan daerah. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akhir ya.